Wartam segon jabatan, dirikan janji dharma. Wartam bukanlah kata, wartam adalah mata. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show Bintang 3 dari Gedung 3 untuk Hindu Dharma. Setelah hampir 500 tahun Sandi Kalaning Majapahit hingga kini belum juga terbesit tanda-tanda sejarah akan berulang. Masihkah kita harus menunggu bangkitnya generasi emas yang akan melahirkan puncak kebudayaan etika, logika, estetika, beraroma tatwa, susila atau acara? Atau kita hanya menyiapkan ladang tambang dan bertugas menabur benih generasi bernas? Ini akan terjawab pada tema talk show bulan ini, menabur benih generasi bernas. Kini, Ruang Warta Manawa kedatangan dua bintang tamu yang spesial, Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Tribuna MS, Guru Besar Universitas Hindu Indonesia Denpasar, dan pernah sebagai Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Bintang tamu kedua kita adalah Bapak Insinyur Gatot Tarwate, yang terpilih kembali menjadi Sekum Parisada Pusat. Menabur benih generasi bernas. Kesibukan Pak Prof. Mengisi seluruh sisa-sisa kehidupan. Jadi kuncinya kreativitas. Jadi salah kalau ada orang bertanya bahwa kreativitas itu ditentukan oleh semata-mata karena jabatan. Jadi adik-adik, kawan-kawan, jangan pernah Anda pesimis bahwa Anda akan mendapatkan begitu banyak pekerjaan kalau Anda kreatif. Mari beri modal diri kita untuk selalu kreatif. Karena kreatif itu akan melahirkan banyak gagasan, banyak aktivitas yang pada akhirnya kembali kepada diri kita untuk memberikan kemajuan. 6 cara sederhana. 1. Siapkan pengetahuan. Jenano. Pengetahuan modal utama kekayaan tertinggi. Tapi kalau pengetahuan nggak bisa. Siapkan anak-anak kita dan kita semua dengan pengetahuan. Baik terdidik, formal, by education maupun by learning. Beri dia pelajaran. Cara yang kedua, siapkan skill. Makanya forum ini saya support. Kenapa? Karena saya yakin pengetahuan, keterampilan, 2 modal utama kalau kita ingin memenangkan pertarungan masa depan. Yang ketiga, disiplin. Ini tidak dalam rangka menyombongkan diri, tidak boleh. Saya profesor usia 43 tahun. Muda zaman itu. Pada saat itu sekolahnya lama, tidak seperti sekarang. Maksud saya menjelaskan itu apa? Saya tadi mengatakan disiplin.
Saya bisa mudah jadi guru besar. Kenapa? Karena saya disiplin. Disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, maka Anda tidak akan bisa memenangkan pertarungan masa depan. Orang semua menuntut manusia-manusia disiplin baru akan berhasil. Yang ketiga, trust, jujur. Trust itu jujur. Trust dipercaya. Ada dalil begini, kalau baca bukunya Stephen Covey, trust itu menjadi penting. Dengan semakin tinggi trust, semakin cepat proses, semakin rendah biaya. Semakin rendah trust, semakin lama proses, semakin tinggi biaya. 5, kreatif. Di tangan orang yang kreatif, sesuatu bisa berharga lain. Satu benda yang sama berada di tangan orang yang kreatif akan bernilai lain dibandingkan dengan benda itu di tangan orang yang tidak kreatif. Yang terakhir, rendah hati. 306 disebutkan, jangan pernah Anda bangga tatkala dipuji, dan jangan merasa inat saat dicaci maki. Artinya apa? Ini tutur luar biasa dari penggelincir kita. Pesan penting yang ke-6 itu, jadilah orang Hindu yang rendah hati, bukan rendah diri. Begini, saya kira generasi muda ini kan adalah harapan pengganti kita. Pesan saya, mari kita bersama-sama menatap masa depan dengan cara berpikir, berkata, berbuat yang baik. Saya kira inilah yang menurut saya sering kali saya sampaikan, yoga utama. Yoga utama. Saya mengendalikan ahangkara, musuh petang itu di awal itu adalah yoga utama. Di Seloka 299 sampai 313 disebutkan, apakah manusia Hindu bernas? Ya walaupun nggak disebutkan bernas, tapi saya tambah manusia Hindu. Syaratnya ada 2. Kalau saya gambar, harus punya 2 kaki. Kaki yang pertama, manusia Hindu itu, kalau Anda mau disebut manusia Hindu, harus prajna. Apa yang dimaksud prajna? Menguasai kompetensi menurut swadharma Anda. Kalau Anda seorang penyuluh, kuasai kompetensi Anda sebagai seorang penyuluh. Cara Anda berbicara, intonasi kalimat, pilihan kata, tema cerita, semua Anda harus kuasai. Di 301, 302 perintahnya singkat sekali. Pak Nana, 1, bergaulah. Orang Hindu ini disarankan betul oleh Sarasa Muscaya bergaul. Yang kedua, 304 disebutkan bangun jejaring. Bangun jejaring. Yang ketiga, 305 berdiskusi. Berdiskusilah, rajin-rajin berdiskusi. Semakin berdiskusi, maka prajna Anda. Yang kedua, 307 disebutkan, Anda sebagai orang Hindu yang membedakan dengan orang lain, kendalikan roda. Kendalikan roda. Di Seloka 93 sampai 115 dibahas secara khusus sama saya. Kalau manusia dikuasai oleh roda, maka kapanpun, dimanapun Anda akan punya musuh. Kedua, kalau Anda dikuasai roda, maka Anda lelah.
cemas, ibarat tidur di tengah di kamar yang penuh dengan ular. Boleh beda pendapat, dan tiap hari demo kan gitu, menghujat, menyebar kebencian, ya. Jangan, orang Hindu tidak begitu, kata salah sama saya. Simpulannya, bergaulah dengan orang-orang pintar dan bijaksana. Tidak boleh hanya dengan pintar, kan? Tapi pintar dan bijaksana. Setidaknya engkau akan menjadi pintar dan bijaksana. Ini penting. Kalau mau jadi manusia Hindu yang bernas, maka kuatkan kaki kanan dan mantapkan kaki kiri. Bapak, saya mewakili audiens di Studio Warta mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Sekum di Parisada Pusat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Nah, kita bertanya mulai, cahaya apa yang menghantarkan Bapak hingga kini tetap setia berjuang terutamanya untuk umat Hindu senusantara? Bapak bisa diceritakan singkat saja? Ya, saya tentu yakin adalah cahaya ilahi, cahaya Sang Yang Widi Wasa. 99% yang terjadi pada diri kita itu unpredictable, tidak bisa kita prediksi, di luar prediksi kita, di luar keinginan kita, di luar rencana kita. Jawaban terhadap pertanyaan tadi, cahaya Tuhan lah. Ya. Kalau saya mengambil sedikit dari yang disampaikan Bu Haji tadi, dalam rangka memotivasi adik-adik teman-teman yang hadir di sini di ruangan ini pada hari yang berbahagia ini, keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone. Nah, maka kalau topik hari ini salah satu diksinya itu bernas, itu lema pertanian sebenarnya, bibit yang bernas yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang berpotensi besar untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan produk dengan berbagai ikutannya, bernas. Ketika saya baru semester 3 usia 20 tahun, ditugaskan oleh Pembimas untuk mewakili beliau sebagai narasumber dalam sebuah dialog pemuka agama yang diikuti oleh 23 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hindu hanya 2. Ketika dialog, pertanyaannya, Bapak tadi menyampaikan bahwa agama Hindu yang tertua di dunia, lebih tua mana dengan Adam? Ada pertanyaan begitu. Dengan Nabi Adam. Nah, beliau kan menyebutnya Nabi. Persaingan global. Tentu kita tidak cukup hanya membekali diri dengan kemampuan, berbagai kemampuan. Tetapi yang lebih penting, bagaimana, nah, ini kalau bahasa manajemen, bagaimana memasarkan. Salah satunya jaringan. Dengan bergaul akan terbentuk jaringan. Nah, disinilah saya sekali lagi membuktikan. Saya sering sekali ditempatkan pada posisi yang sebenarnya tidak layak. Bagaimana menambah kapasitas dan kapabilitas agar tidak malu-maluin. Kita masuk dalam sebuah pemahaman Pak Parwata, terutamanya Hindu adalah Sanatana Dharma, di mana agama yang siap dengan perubahan. Menurut Bapak, strategi jitu apa untuk Hindu di masa depan? Apakah seperti yang dikatakan Prof. Yuda tadi, untuk menghadapi pertarungan di masa depan itu kita memerlukan jujur, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan disiplin. Menurut Pak Parwata seperti apa? Saya kembalikan kepada roh. Roh Hindu adalah keberagaman. Manawada Masastra, Loka 47, nanti bisa dilihat. Hindu Silo Dharma Mulam seperti sile catat widang acara Caiwa 16 Akmanas Tusidewa Cah. Jadi sumber hukum itu tidak hanya semata-mata apa yang tertulis, tapi
ada tradisi, adat istiadat, perilaku orang-orang suci, bahkan administrasi kita. Itu roh Hindu yang saya yakin inilah yang akan mengantarkan Hindu kembali kepada kejayaannya. Tapi Hindu justru itu menjadi peluang besar. Kenapa? Karena dari sananya kita sudah menghargai perbedaan. Saya bersyukur, saya merasa mendapat anugerah luar biasa karena di Sulawesi Selatan sebagai cikal bakal daerah pengabdian saya ada beraneka ragam praktek beragama Hindu. Ada Jawa, ada Bugis, ada Toraja, ada Selayar. Nah, ini. Itu kemudian membentuk keyakinan saya bahwa Hindu sangat menghormati, sangat menghargai perbedaan dan keragaman yang ada. Saya pernah sampai mungkin 3-4 menit saya mencari-cari tidak ketemu. Ketika ditanya, lalu apa benang merahnya antara kita Bali dengan teman-teman Bugis, teman-teman Toraja, saudara-saudara kita yang menyatakan dirinya Hindu? Saya susah juga ya. Akhirnya untuk yang Bugis saya cuma menemukan kata dewata saja. Nah, jadi Tuhan yang nama Tuhan yang mereka puja itu Dewata Siwai. Akhirnya tahu Dewata Siwai. Jadi ada satu mungkin justru yang puncak ya. Puncak keagamaan itu kan pada ketuhanan, pada teologi. Justru di situ persamaan kita. Nah, sedikit tetapi yang sangat signifikan. Jadi kalau ditanya bagaimana ke depan umat atau agama Hindu, itu rohnya adalah perbedaan. Maka itu mari kita hargai, mari kita terima berbagai perbedaan yang ada, termasuk di internal agama Hindu. Masuk pada kata kemajuan, pembangunan dan pemberdayaan dan lain sebagainya menggelegar seolah menjadi sesuatu yang dikejar dan menjadi sasaran, Bapak. Dalam membangun peradaban dibutuhkan sebuah kedewasaan. Tidak ada peradaban yang berumur panjang ketika masyarakatnya tidak dewasa. Jadi kuncinya di situ. Bagaimana masyarakat yang terlibat dan kemudian membentuk peradaban itu mampu bersikap dewasa, artinya bisa memilah dan nah, inilah yang menjadi harapan kita agar Republik Indonesia sebagai sebuah peradaban mencapai kemasannya dan umat Hindu ada di dalam, tidak hanya sebagai penonton, tidak hanya sebagai penggembira saja, tapi sebagai pelaku, bahkan pelaku yang ada pada inti dari peradaban itu harapan kita. Kita langsung pada closing statement Bapak. Ini yang menjadi catatan terutama pada audiens di Studio Wartam. Karena apa? Tongkat estafet Hindu akan dipegang oleh kita semua, terutamanya pada generasi emas itu. Atau model yang bagaimana yang bisa kita tancapkan kepada generasi muda Hindu? Saya 5, harus binar. Binar, B, berani. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Berani memilih yang benar dan meninggalkan yang tidak benar. Berani mengajak yang tidak benar, menuju pada yang benar. Dalam kebenaran kan Satyam Siwam Sundaram, Satyam itu menjadi dasar, benar itu menjadi dasar. Intelek, intelektualitas tidak sama dengan strata pendidikan. Banyak orang tidak sekolah tapi pikirannya intelek. Banyak orang sekolahnya tinggi tetapi tidak intelek. Berani, intelek, nasionalis. Tapi juga bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun negara. Nah, itu juga sikap nasionalis.
Lalu ada taat pada aturan, taat pada perundang-undangan itu juga nasionalis. Ya. Nah, akan sebagai makhluk mulia yang sudah diwarisi ajaran agama yang juga mulia, nah, tentu dituntut untuk bisa mengaktualisasikan apa yang kita warisi, ajaran agama yang demikian mulia dalam perilaku yang mulia, dari yang mulia. Agamis. Dan yang terakhir, R, luhur budi. Tidak ada gunanya keempat yang sebelumnya kalau orangnya tidak luhur budi. Keluhuran budi akan mempengaruhi keempat yang sebelumnya. Berani tapi tidak luhur budi, itu apa? Intelek tetapi tidak luhur budi, itu apa? Nasionalis tapi tidak luhur budi, itu apa? Agamis, tidak luhur budi. Nah ini jadi dari saya bekalnya kepada terutama yang adik-adik ini yang lebih muda sebagai generasi penerusnya Indonesia yang akan menuai hasilnya 20, 25 tahun, 30 tahun ke depan. Bina, berani, intelek, nasionalis, agamis, dan luhur budi.